Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak lama ini udah dibatasin jumlah jumlah penyimpanannya terbatas. Jadi saya mau berkisah tentang berkalam tentang masalah solawat. Jadi masa solawat, masa sholat al-waqiah dan juga amalan-amalan yang lain termasuk tahajud dan sholat duha. Jadi ada orang selalu berkata, kan lebih baik kerja bang daripada berdoa aja. Padahal berdoa juga bagian daripada supaya itu bagian daripada ibadah supaya urusan kita menjadi gampang. Sekarang begini aja dah, kita ngomong kita ikutin aja kemauannya. Buat orang-orang yang mengutamakan kerja dulu. Jadi begini. Kemarin kan waktu ini ada kaitannya dengan masalah membangun channel YouTube. Kemarin itu saya membangun channel YouTube sampai hari ini udah 9 bulan dan belum dapat penghasilan apa-apa. Ini murni YouTube aja nih, nggak ada campur pekerjaan lain ya. Jangan ngomong pekerjaan lain. Ini khusus YouTube aja. Ini siapa tahu ada orang yang katakanlah dia nggak punya pekerjaan lain, cuma YouTuber aja dan baru membangun, belum mula-mula. Jadi apa langkah-langkahnya itu? Itu langkahnya bukan mudah karena keterbatasan peralatan, juga keterbatasan signal karena di kampung kan. Jadi susah naiknya ke signalnya tuh susah dapetinnya. Jadi dengan keterbatasan peralatan, keterbatasan kemampuan juga. Sampai hari ini dengan perjuangan yang luar biasa udah terkumpul 5.444 subscriber. Jadi targetnya itu berapa? Targetnya 15.000 subscriber sampai bulan Januari. Kemudian target videonya itu 1.000 video. Udah begitu, apa yang langkah dilakukan? Kalau hanya cuma ngupload aja yang nggak ada nonton buat apa? Jadi keterkaitan antara channel kita dengan channel besar. Caranya ya dengan dioplos. Ini ngoplos aja udah 8-7 bulan lebih. Ini kan jadi YouTuber yang aktif udah 9 bulan. Sedangkan pengaitan itu 7 bulan lebih. Karena kenalin Santutor belakangan. Nah itu langkah-langkahnya dilakukan seperti itu. Dikaitkan dengan cara ngoplos. Ditargetkan videonya 1.000 sampai akhir bulan Desember ini. Tahun 2023. Lalu dikaitkan dengan berbagai macam cara. Itu setiap hari itu mulai dari jam 3 pagi, kadang-kadang jam 4 pagi habis tahajud gerak terus sampai jam 10, jam 11, jam 12, paling cepat banget istirahat jam 10. Itu mulai kelihatan lah pendapatannya. Ya mulai kelihatan pendapatan itu kan dari usaha. Saya rasa sebagian besar juga ini berkah dan karomah mengamalkan surat al-waqiah terutama dan sholawat terutama ini. Nah itu jadi ada hasilnya. Nah hasilnya udah kelihatan, insya Allah bulan depan udah mulai penghasilan. Nah penghasilannya ini kita harapkan dengan stabil. Katakanlah untuk YouTuber baru-baru ini belum ada setahun, katakanlah 1.600.000 sesuai dengan yang udah kelihatan ini kan di di Edison-nya. Kalau bisa sebulan segitu, itu kan udah ada kelihatan hasilnya. Ini dari awal kita bilang murni dari YouTuber aja, bukan pekerjaan lain gak usah dibilang tuh mah namanya juga pekerjaan ini murni kita omongin nanti buat ibarat buat contoh bagi orang-orang yang memang gak ada pekerjaan lain. Nah kalau ada pekerjaan lain gak usah dibilang ini mah. Nah setelah itu kita mengaitkan dengan video besar dengan cara oplos bukan sebentar, memakan waktu banyak berbulan-bulan, 7 bulan lebih, memakan biaya. Itu semuanya supaya mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu kita bantu dengan doa, dengan sholawat. Mungkin saya ada kemungkinan begini. Ini terasa ini kan kalau mau sukses dari dulu juga begitu usaha saya apapun itu. Ini kayaknya kalau mau sukses udah kelihatan nih. Dulu saya membangun bisnis itu sampai terkumpul uang ratus juta waktu di Jakarta. Itu ada rasanya nih kayaknya mau berhasil nih. Dan betul ini pun begitu juga ada rasanya. Nah rasanya itu kita bantu, kita dorong dengan membaca sholawat, membaca surat al-waqiah. Dulu waktu saya masih mahasiswa itu bisa merasakan itu. Saking banyaknya membaca surat al-waqiah dan istiqomah dan yakin dengan keputusan Allah, dengan rezeki Allah. Ini kayaknya seminggu lagi nih. Ini kayaknya 3 hari lagi nih. Ini kayaknya besok nih. Hari ini. Dan alhamdulillah pas hari itu dapat. Itu yang Allah kirimkan rezeki itu rasanya udah kelihatan ada, rasanya itu udah ada, udah dapat rasanya. Ini kayaknya hampir nih, betul aja dan betul terjadi pada hari itu sorenya dapat.
Dan ada lagi yang nggak pernah saya perkirakan, itu lebih banyak lagi dari apa yang yang pernah rasakan getarannya. Begitulah. Ini jadi YouTuber aja begitu. Ini kelihatannya rasanya ada nih, makin hari rasanya makin kuat, makin hari rasanya makin kuat. Nah, itulah dibantu dengan sholawat, dengan tahajud, dengan doa. Insya Allah apa namanya tuh dada kita menjadi lebih tenang. Kita mengambil keputusan lebih tenang. Walaupun lagi sibuk ngedit, kalau udah waktu sholat, sholat dulu sebentar. Bersih, mandi, kalau bau mandi dulu. Ada kadang orang dalam kamar juga bisa bau ini. Mandi dulu, bersolat. Nanti udah sholat kita kerjakan lagi. Nah, itulah yang saya rasakan ketika membuat channel YouTube ini, dan itu rasanya untuk menjadi besar, untuk menjadi apa namanya, untuk menjadi banyak subscriber dan banyak viewer, itu kerasa. Itu maksudnya banyak penghasilan, itu udah kerasa dari awal-awal membuat ini. Itulah kita bantu dengan sholawat, doa. Jangan lagi ada berkatakan bagus kerja bang, ini emangnya nggak kerja. Jadi tuh saya punya kawan itu penghasilannya 200 juta sebulan dari YouTube. Itu kecil, dia bilang. Ini mah kecil aja bang, kata dia. Ada yang 50, ada yang 20 sebulannya. Ini mah kecil aja, dia bilang. Ada yang miliaran bang, ini mah belum apa-apa, dia bilang. Nah, terpicu dari situ, tersemangat dari situ, rezeki Allah kita minta. Dulu saya pernah ngerasain itu. Awal-awal pernah ditonton 32.000 tontonan, 32.000 penonton dalam satu video itu. 32.000 penonton. Itu kok bisa kayak gini banyaknya, dari mana? Dan alhamdulillah monetisasi juga menjadi cepat. Dan saat-saat ini sudah tinggal menunggu masuknya transfer dari AdSense. Nah, mudah-mudahan yang berkata bekerja, ini dia pekerjaan kita. Ini pekerjaan khusus untuk YouTube aja, belum yang lain-lain yang kita nggak bilang. Ini barangkali ada yang sama dengan kita, ada yang kemungkinan orang sama dengan kita, mempunyai keterbatasan semuanya. Nah, itulah. Dulu waktu saya masih ada MLM, dibilang jangan memprospek orang dengan berlebihan, dengan laptop, dengan memakai sesuatu yang mewah. Nanti downline-mu nggak akan bisa ngikutin, jadi percuma. Nah, itulah makanya ketika saya membuat YouTube, saya nggak usah yang yang wah-wah, yang begini aja, yang apa adanya kita buat. Mudah-mudahan dengan ini udah kelihatan hasilnya di depan kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.